Silakan, Jiao-Chin. Oke, thank you, Beth. Hai semuanya. Gimana? Habis discuss dengan teman-teman? Happy semua ya? Oke, dari beberapa sesi sepanjang 4 minggu ini, 3 minggu kemarin saya banyak bertanya ke beberapa coach. Saya tanya gimana LC beberapa minggu ini. Ada yang jawab, wah Cik beruntung banget bisa belajar dari para TL, dari pengalaman para TL. Terus tapi ada juga beberapa yang jawab, waduh Cik saya tertemplak banget. Kayak setiap sesi itu ini aku gagal, aku merasa kurang di sini, ini, jadi merasa pemimpin yang gagal. Nah, hari ini saya mau memberikan sebuah kabar sukacita bahwa kegagalan atau kesalahan yang terjadi itu semua orang pernah melakukannya. Jadi jangan sampai membuat kegagalan yang terjadi dalam kepemimpinan kita sebagai seorang coach, sebagai seorang TL, itu membuat kita frustasi dan akhirnya akhirnya putus asa, udahlah aku nggak mau jadi pemimpin lagi. Jangan kayak gitu, karena kabar baiknya semua orang itu pernah gagal, ya kan? Nah, beberapa faktor kegagalan seorang pemimpin ada 5 faktor yang sering kali kita dengar, yang sering kali terjadi di luar sana, bukan hanya kepemimpinan di gereja aja, tapi kepemimpinan di segala lini. 5 hal ini yang membuat kegagalan seorang pemimpin, faktor dominannya. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Terus, kurang jelasnya visi dan arahan yang jelas. Komunikasi yang buruk. Kita sudah belajar semua ya kemarin di sesi-sesi 1 sampai 3 kemarin, komunikasi di Carolus yang menyampaikan, terus kurangnya kemampuan interpersonal sudah disampaikan juga oleh Dian April, terus tidak dapat membangun tim. Nah, 5 hal ini adalah faktor dominan kegagalan seorang pemimpin. Waktu saya baca ini, waktu saya persiapan, saya ingat saya pernah merasakan 5 hal ini dan saya merasa saya ini gagal banget. Saya jadi pemimpin yang gagal banget, saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik, gaya kepemimpinan saya acak-adut, saya nggak bisa menyampaikan visi dan arahan dengan jelas, terus saya juga nggak bisa membangun hubungan yang baik dengan beberapa pemimpin yang ada, terus saya nggak bisa membangun tim. Saya lebih banget merasakan kegagalan ini. Nah, tapi saya bisa bangkit dan saya nggak mau jadi orang yang terus-terusan putus asa atau nggak bisa bangkit lagi. Nah, beberapa sesi ini kita bisa melihat apa saja sih yang terjadi atau mungkin yang kalian rasa aku menjadi pemimpin yang gagal nih sebagai coach, sebagai TL yang gagal. Beberapa hal kita bisa lihat. Next slide, Beth bisa dibantu. Nah, kegagalan seorang pemimpin di level-level kita sebagai seorang atau TL dari sesi-sesi yang ada di sesi 1 sampai sesi kelima hari ini, kita bisa lihat ya di sesi pertama, jadi sempat menyampaikan bahwa kita ini seringkali mengandalkan diri sendiri, nggak bisa tidak sok pinter, sok tahu, ya tahulah pengetahuan segala hal tentang kepemimpinan aku tahu, merasa mampu bisa. Kalau kita merasakan itu, kita bisa merasa orang yang kita pemimpin yang gagal. Kita nggak mau belajar lebih lagi dan kita tidak mau melibatkan Tuhan. Itu adalah seorang ciri-ciri pemimpin yang gagal. Terus tidak mau menjadi diri sendiri saat memimpin. Saat kita memimpin, kita punya figur tertentu, terus kita ikuti dia. Padahal kepemimpinan kita atau background kita atau gaya kita itu berbeda dengan orang tersebut. Kita ikut-ikutin. Nah, tidak menjadi diri sendiri. Kita bisa menjadi suatu saat, kalau kita gitu terus, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang gagal. Lalu next lagi, memimpin tanpa kasih. Itu disampaikan sama Dian April ya. Kemarin Dian April sempat mengatakan hubungannya otentik. Kalau kita memimpin hanya cuma sekedar ya aku pemimpin dan aku memimpin tanpa adanya kasih,
itu akan sementara aja dan itu akan cepat sekali berlalu. Ada sebuah quote, Rick Warren berkata, leadership without love is manipulation. Jadi kalau kita memimpin tanpa kasih, kita memimpin tanpa hati untuk orang tersebut, kita cuma sekedar memimpin aja, yang terjadi otoriter. Nah, kepemimpinan kita lama-lama akan gagal. Orang yang kita pimpin akan merasa, orang ini kok gini banget sih. Jadi lama-lama kepemimpinan kita akan gagal. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ini gagal? Kita mengandalkan gelar saja. Kita cuman gelarnya coach, gelarnya TL, tapi nggak melakukan apa-apa. Gelarnya gembala, gelarnya seorang pemimpin. Tapi yang kita lakukan ya cuman sekedar oh ya gitu-gitu aja. Kita bisa lama-lama menjadi seorang pemimpin yang gagal, ya. Melepaskan tanggung jawab, ya semuanya berjalan begitu aja. Kita kasih delegasi ke beberapa orang, tapi tanpa memfollow up, tanpa melakukan sebuah menanyain ulang, melepas tanggung jawab, lama-lama kita juga bisa menjadi pemimpin yang gagal. Nah, next slide. Terlalu sibuk, nggak punya waktu buat anak-anak, nggak punya waktu buat para pemimpin CGL Anda atau member-member Anda. Lama-lama juga seorang member akan bertanya-tanya, loh ini pemimpinku mana? Dan pasti suatu saat akan merasa, duh kok aku jadi pemimpin seperti ini ya? Dan lama-lama akan merasa aku adalah pemimpin yang gagal. Terus memiliki sikap yang buruk, gak bisa jadi teladan. Suka melemparkan kesalahan saat ditegur, saat dipanggil atau sama pemimpin kalian melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Nah, jangan melakukan ini. Kalau kalian melakukan ini, kalian bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus bisa melindungi atau harus bisa bertanggung jawab atas apa yang setelah Anda lakukan. Ya, lalu takut regenerasi. Ini yang paling sering dan ini yang harus kita atasi para coach dan para TL yang ada, takut regenerasi karena gereja kita ini bergerak terus, bergerak maju terus. Apalagi multiplikasi yang terjadi dalam gereja kita setiap 2 tahun sekali. Butuh banyak banget regenerasi, butuh banyak banget pemimpin-pemimpin yang dibangkitkan. Kalau kita takut regenerasi, kita sudah menjadi seorang pemimpin yang gagal. Jadi itu beberapa hal dari sesi demi sesi selama 4 minggu ini, mungkin kegagalan-kegagalan yang membayangi hidup kalian, membayangi pikiran kalian, aku ini pemimpin yang gagal ini. Kayak beberapa coach yang saya tanyain, gimana setelah LC beberapa minggu ini? Ya Ci, aku ngerasa aku ini kok kayaknya belum melakukan apa-apa, aku kerasa gagal banget jadi seorang pemimpin. Nah, hari ini jangan berputus asa, jangan terus tinggal di dalam kegagalan Anda, tapi Anda harus bisa bangkit. Next slide, Beb. Nah, Amsal 24 ayat 16 dikatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, setiap orang itu pasti akan mengalami kegagalan, bisa mengalami sebuah kegagalan. Sekedudukan pemimpinan seperti apapun, pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, yang kita harus lakukan, kita ini harus mempunyai respon yang benar. Respon kita saat menghadapi kegagalanlah yang akan Tuhan lihat. Apakah kita ini berespon baik atau justru berespon buruk? Itu yang akan Tuhan lihat. Nah, yang hari ini saya mau menyampaikan beberapa contoh dari tokoh Alkitab yang kita bisa lihat nih, saat mereka menghadapi kegagalan, respon seperti apa yang keluar dari hidup mereka. Kita lihat Yudas. Kita tahu semua bahwa Yudas murid Tuhan yang gagal. Dia gagal di dalam hal keuangan. Karena uang, karena ingin kaya, dia menyerahkan Tuhan. Dia menjual Tuhan Yesus. Ya kan?
Tapi setelah itu, setelah dia tahu, dia sadar bahwa dia itu salah, dia itu gagal, dia ini melakukan sebuah kesalahan yang besar, respon yang keluar dari Yudas mungkin saat itu menyesal. Tapi setelah penyesalan terjadi, dia tidak bangkit. Yang dia lakukan bunuh diri, ya kan? Ini respon yang salah, yang tidak harus kita contoh. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami kegagalan atau kesalahan. Salah ngangkat pemimpin waktu multiplikasi massal, atau aku salah waktu jawab pemimpin. Aduh, salah waktu aku memuridkan orang ini. Aduh, salah waktu aku menegur orang ini, aku menegurnya keras banget sampai akhirnya dia keluar gereja. Dan setelah kesalahan yang kalian buat, akhirnya yang respon yang kalian keluarkan seperti Yudas ini. Ya sudahlah, aku nggak mau jadi pemimpin lagi. Sudahlah, aku nggak mau gereja-gerejaan lagi. Sudahlah, aku mau keluar dari GMS bahkan. Nah, itu respon yang salah. Ada respon lagi yang benar, yang baik. Kita tahu beberapa tokoh Alkitab, seperti Musa. Musa gagal di dalam mentaati perintah Tuhan. Dia marah banget sama bangsa Israel. Karena bangsa Israel tegar tengkuk, ya kan? Dia gagal menaati perintah Tuhan. Lalu kita lihat lagi Daud. Dia gagal dan dia melakukan kesalahan yang besar banget. Daud gagal mempertahankan kekudusannya. Dia gagal saat dia melihat Batseba. Lalu siapa lagi? Petrus. Petrus gagal mempertahankan imannya. Dan dia menyangkal Yesus. Menyangkal bahwa dia itu adalah murid Yesus. Tiga tokoh ini pernah mengalami kegagalan. Tapi respon yang mereka keluarkan setelah mereka gagal, mereka bisa bangkit. Mereka tidak seperti yang Yudas lakukan. Yudas bunuh diri akhirnya. Tapi Musa, Daud, dan Petrus, mereka bangkit. Setelah mereka tahu mereka melakukan kesalahan yang besar, mereka gagal, mereka bisa bangkit. Apa yang dia lakukan? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan, mengakui semua kesalahannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu nggak cuman itu, mereka memperbaiki semua kesalahan yang sudah mereka perbuat. Mereka tidak melakukan lagi dosa, Daud tidak melakukan lagi dosa, terus Musa nggak lagi marah-marah, terus Petrus juga tidak lagi menyangkal, tapi dia bahkan memberitakan Injil ke berbagai negara, ya kan? Terus yang lagi mereka lakukan yaitu berjalan maju. Mereka tidak melihat kesalahan mereka terus, mereka tidak menyesali apa yang sudah mereka lakukan terus, tapi mereka melihat setiap kesalahan yang mereka lakukan untuk menjadi pelajaran di masa depannya. Dan mereka membereskan hatinya. Mungkin banyak di antara kita yang merasa, aku gagal nih jadi pemimpin. Dari sesi demi sesi selama LC ini, duh aku tertempa di bagian ini, waduh aku kok kayak gini ya, loh aku kok pemimpin yang gagal ya, aku kok seperti ini ya. Hai para coach dan TL, bangkit, jadilah seperti Musa, jadilah seperti Daud, dan jadilah seperti Petrus. Setiap kegagalan itu sebuah pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kita bangkit menjadi seorang pemimpin yang akan Tuhan pakai. Jangan terus melihat ke belakang, jangan terus mengungkit-ungkit kesalahan kita, tapi fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Terus jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan apapun juga. Kalau ada orang yang melukaimu atau membuatmu seperti ini, atau misalnya ya, loh gara-gara dia akhirnya aku membuat kesalahan ini. Nah, jangan ungkit-ungkit itu, tapi ampunilah mereka yang sudah melukai dan menyakitimu. Jangan ingat-ingat lagi, karena kalau kita terus mengingat-mengingat dan menoleh ke belakang terus, itu membuat kita kehilangan arah akhirnya. Saya pernah mengalami juga sebuah kejadian yang disalah mengerti sama pemimpin, pernah mengalami posisi ini. Disalah mengerti sama pemimpin ya. Sampai akhirnya hati saya ini pahit banget. Saya pernah cerita ke beberapa orang,
hati saya tuh pahit banget sama pemimpin tersebut. Terus suatu ketika pemimpin ini khotbah, saya nggak datang, karena saya full timer ya. Jadi saya cuma di kantor, atau saya tidak mendengarkan khotbahnya karena saking pahitnya. Akhirnya yang saya lakukan ya itu beberapa kali gitu. Tapi lama-lama Tuhan, saya sadar saya nggak bisa gini. Kalau saya gini terus, saya nggak bisa jadi apa ya? Saya kalah dengan kondisi, dan saya mempunyai respon yang jelek. Akhirnya saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan, saya merendahkan diri, terus saya bangkit memperbaiki kesalahan saya. Terus akhirnya juga saya berjalan maju, saya tidak melihat yang di belakang, saya mengampuni kalau pemimpin itu menyalahartikan saya, padahal saya nggak seperti itu. Saya mengampuni, saya melupakan semuanya. Tidak saya sampaikan ke pemimpin tersebut sih, tapi saya mengampuni dan saya melupakannya, dan setelah itu saya bawa hadirat Tuhan dan sudah plong. Dan pernah juga disalah mengerti sama orang yang saya pimpin, juga pernah disalah mengerti, dan prosesnya juga sama. Jadi please buat para pemimpin, para coach, para TL, kalau Anda disalah mengerti sama pemimpin Anda, ataupun Anda disalah mengerti sama orang yang Anda pimpin, lakukan yang seperti saya lakukan itu. Anda harus datang ke Tuhan, ampunilah orang tersebut, lupakan dan lihatlah ke depan. Kita harus bisa melihat bahwa semua orang itu punya kesalahan. Semua orang itu bisa gagal, dan kita harus mengampuni orang tersebut. Ya. Nah, mungkin kegagalan yang kita lakukan selama ini jadi seorang pemimpin banyak banget ya. Saya sendiri pun merasakan kegagalan atau kesalahan yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin. Sampai detik ini tuh banyak banget kesalahan yang sudah saya lakukan. Nah, tapi jangan terus-terusan itu ditelan mentah-mentah, ya memang saya ini nggak bisa, memang saya ini pemimpin yang gagal. Jangan gitu, tapi kita harus bangkit. Kita harus bisa bangkit. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang bisa bangkit, dan kita bisa mengendalikan respon kita bisa mengendalikan diri kita bisa melihat apa rencana Tuhan di depan sana. Kita harus bisa berlari kembali saat itu terjadi keterpurukan, kegagalan, kesalahan yang kita buat. Yang harus kita lakukan, bangkit kembali, ayo berlari kembali, terus melihat ke depan kembali, jangan melihat ke belakang terus, menangkap kembali hati Tuhan, terus mengejar kembali panggilan yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita sebagai seorang pemimpin di tempat ini. Tadi Daniel sudah sampaikan kan, apa yang kalian rasakan menjadi seorang coach dan TL ini sebuah privilege. Ada yang jawab gitu, ini adalah sebuah kasih karunia yang nggak semua orang loh bisa ada di posisi ini. Dan jangan sia-siakan, kalau nggak semua orang ada di posisi ini, jangan sia-siakan itu. Saat kegagalan, saat intimidasi iblis datang, saat aku nggak bisa, itu lupakan semua dan ayo bangkit. Ayo jadilah pemimpin yang bangkit. Ayo jadilah pemimpin yang mau berlari kembali, mengambil kembali mahkota yang akan Tuhan sediakan di depan sana. Itu ya. Apalagi tahun ini kita akan sama-sama celebrate, kita akan sama-sama multiplikasi di bulan Oktober. Buat para coach dan para TL, jangan takut untuk membangkitkan pemimpin. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu mungkin setiap kali buka CG, setiap kali multi masal itu CG yang ini akhirnya tutup. Ini akhirnya tutup. Jangan takut, jangan pikirkan itunya. Boleh berhikmat, tapi jangan takut-takut, jangan trauma. Jangan trauma untuk multiplikasi atau melahirkan CG baru. Karena ini adalah DNA kita. Yuk sama-sama kita pikirkan setiap CG sponsornya, ayo mulai dimuridkan dan mulai dibangkitkan kembali untuk jadi seorang CGL. Bangkitkan setiap
sponsor-sponsor untuk menjadi seorang CGL, bangkitkan CGL untuk bisa menjadi coach atau mempunyai kapasitas yang lebih besar lagi. Jadi tahun ini atau setelah LC ini, setelah bulan Maret ini dari April sampai Oktober, ini sebuah waktu kesempatan kita bersama para coach dan para TL dan saya sendiri juga akan memantau setiap pertumbuhan CG-CG kalian, CG-CG Pro M, supaya kita sama-sama di tahun ini meskipun kita ini pandemi seperti ini, meskipun CG kita online, kita ini tetap melakukan amanat agung. CG kita ini tetap bertumbuh. CG kita ini tetap berbuah. Gitu ya. Jadi please buat para coach dan TL selama beberapa bulan ini kita mulai pikirkan kembali apa yang menjadi rencana Tuhan tentang multiplikasi ini. Kita benar-benar memikirkan gimana nih supaya CG-ku ini setiap coach-nya, setiap CGL-nya bisa melahirkan leader-leader baru, setiap sponsor bisa naik menjadi seorang CGL, CGT, adakan CGT, adakan training-training, pemuritan secara one-on-one seperti yang beberapa kali TL sampaikan, siapa ya, Kak Grace, terus Dian April juga sampaikan, yuk adakan itu secara berkala supaya apa yang kita lakukan, kita pukul itu nggak pukul sembarangan. Kita punya goalnya, membangkitkan banyak pemimpin untuk Oktober kita bisa multiplikasi massal. Ayat terakhir kita baca sama-sama di Filipi 3. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Di situ dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yuk sama-sama para pemimpin lupakan apa yang telah di belakang Anda, lupakan kegagalan Anda, arahkan diri kita kepada Tuhan, berlarilah kepada tujuan yang sudah Tuhan sediakan untuk memperoleh hadiah yang mulia. Itu yang saya rindukan untuk setiap para, maaf ya, ngos-ngosan, untuk setiap para pemimpin di tempat ini, untuk para coach dan TL bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan kita sama-sama selama 1 bulan kita adakan LC ini, tujuannya membangkitkan sebanyak mungkin pemimpin. Terutama membangkitkan para coach-coach dulu terlebih dahulu. Kalau coach-nya bangkit, kalau coach-nya ini bisa bergerak bersama-sama, kalau coach-nya ini bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dan isi hati saya sebagai seorang pemimpin, kita ini bisa bergerak bersama-sama. Kita ini bisa nantinya mencapai multiplikasi massal itu. Generasi kita, visi kita generasi Daniel ini bisa bangkit. Nah, saya rindu selama sebulan ini kita sama-sama diperlengkapi dari minggu ke minggu di LC ini. Saya rindu setiap coach itu bisa bangkit dan bisa melahirkan semakin banyak pemimpin. Kalian itu punya peran yang sangat penting. Para coach, para TL, kita semua ini yang ada di Zoom hari ini dan beberapa coach dan TL yang nggak bisa datang, kita semua itu punya peran yang sangat penting. Jadi please jangan sia-siakan apa yang sudah menjadi kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau trauma yang udah ada melekat di dalam hidup kita atau kegagalan yang sudah menghantui kita beberapa lamanya, singkirkan itu, bangkit, berlarilah kembali, ambil kembali tanggung jawab itu, lahirkan semakin banyak pemimpin. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Albert. Ntar bisa dibantu pertanyaannya, Albert. Oke, C. Thank you. Oke, thank you, Ciocin. Dari yang tadi Ciocin sampaikan juga itu reminder juga. Aku personal tuh 10 tahun ada di pengembalaan. Kalau dicek 10 tahun ke belakang tuh banyak banget kesalahan yang udah dibikin, dan sometimes juga menyesali itu, sometimes kok ngerasa kok nggak lebih bagus dari pemimpin yang lain. Tapi apa yang Ciocin sampaikan itu menghangatkan sekali gitu, sesuatu yang apa ya, menghangatkan hati supaya betul-betul di-refresh, betul-betul dikuatkan. Dan saya percaya teman-teman pun
para coach di sini mengalami hal yang sama, sesuai dengan apa yang jadi nilai dari LC Conference hari bulan ini, di mana yang pertama itu kita diperlengkapi. Banyak hal yang waktu kita jadi pemimpin ada hal-hal yang kita mungkin belum kuasai, ada hal-hal yang kita belum pernah lalui perjalanan itu atau musim itu, tapi kita diperlengkapi di LC hari ini. Dan juga yang kedua itu kita ditajamkan. Setelah memperlengkapi, yaitu menajamkan. Apa yang udah ada di tangan kita jangan ngerasa bahwa kayaknya terlalu tumpul. Berarti ini saatnya memang harus ditajamkan apa yang ada di tangan kita. Dan yang ketiga itu adalah menguatkan. Dan apa yang disampaikan Ci Ocin dan teman-teman TL yang lain itu, saya percaya itu menguatkan kita sebagai pemimpin bahwa kalau teman-teman dengar sendiri cerita dari para leader yang ada, itu kita sama juga. Banyak hal yang kita sesali, banyak hal yang kita buat salah, tapi kita sama-sama belajar bersama.